Menjelang azan maghrib kali ini, ada tausiah kultum dari Ustadz Aibda Julianto Pane, Kanit Binpolmas Polres Gayo Lues, Polda Aceh, dengan mengangkat tema keutamaan menghidupkan malam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tauladan kita dalam beribadah, berubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang sempurna baik di dalam urusan dunia maupun di dalam urusan akhirat. Para pemirsa dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah berikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menghidupkan bulan Ramadan, menghidupkan malam di bulan Ramadan, yaitu dengan melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan sholat berjamaah, sholat tahajud dan baca Quran, serta memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang jamaah sekalian, di modern ini, di zaman yang penuh dengan kesibukan urusan dunia, di mana dekat sekali dunia dengan kita, terkadang menyisihkan waktu untuk bertafakur, menyisihkan waktu untuk menghidupkan malam di bulan Ramadan itu tidak mudah. Butuh niat yang tulus, butuh niat yang kuat, dan butuh kesabaran menghadapi persoalan-persoalan dunia yang nyata di hadapan kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena dunia ini setiap hari kita dengar kabarnya, setiap hari kita lihat kemajuannya. Sementara akhirat hanya kita pandang dengan iman kita. Karena itulah Rasulullah SAW memberikan hadis tentang keutamaannya, yaitu barang siapa menghidupkan Ramadan, Allah ampunkan dosanya. Tentu jamaah sekalian rahmati Allah, dengan kita setiap hari terhubung dengan urusan dunia, baik itu dalam urusan usaha, baik itu dalam urusan keluarga, tidak tertutup kemungkinan di mana ada dunia, di situ ada peluang dosa kepada kita. Seharusnya jamaah sekalian, dunia ini adalah mazra'atul lil akhirah, adalah taman atau adalah tempat cocok tanam untuk akhirat kita, tempat mencari hasil, belanja kebutuhan, bekal kita untuk akhirat kita. Tapi pada kenyataannya jemaah sekalian, tidak mudah menyisihkan waktu ibadah sholat jamaah di saat kita bekerja. Tidak mudah di saat berkumpul keluarga kita sisihkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Tidak mudah, butuh ilmu di saat kita jamaah sekalian ada urusan dunia, menyisihkan waktu untuk baca Quran. Hadirin jamaah sekalian, sekarang ini saatnya bulan Ramadan. Kita istimewakan, kita berikan ruang waktu kita sedikit. Dari 360 hari lebih dalam satu tahun, sisakan sedikit waktu 10 hari Ramadan. 5 hari lagi, 6 hari lagi, 7 hari lagi mungkin. Hadirin jamaah, kita sisakan waktunya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu, menghidupkan malamnya. Di mana jamaah sekalian, dari cerita dunia kita terkadang tanpa sadar hati ini terpaut kepada iri. Kadang-kadang tidak sabar mendengar iri dari orang lain. Terkadang dengki, terkadang khianat, terkadang ria kita keluar, terkadang sum'ah memperdengarkan kebaikan kita keluar saat kumpul dengan keluarga. Dosa-dosa itu jemaah terkumpul. Dosa-dosa itu makin hari makin banyak. Akhir Ramadan ini, mari sisakan waktu kita untuk menghidupkan malam, supaya ampunan Allah datang kepada kita. Baca Quran dengan tenang, baca Quran dengan tenang, dengan tentram, berzikir, bertafakur. Kemudian jamaah sekalian menghidupkan zikir, belajar. Itulah kegiatan-kegiatan yang menghidupkan malam di bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menghidupkan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Jangan sisakan waktu walaupun sedikit. Jangan lalai dengan urusan dunia.
Ingat jemaah sekalian, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah engkau sebab duniamu, sebab hartamu, sebab anak-anakmu menjadikan engkau lalai lalu tidak beribadah kepada Allah. Memang jemaah, terkadang bagaimana pada kenyataan hidup, Ramadan makin sampai ke ujung. Sementara di luar waktu jemaah, anak-anak kita menuntut dibelikan baju raya, dibelikan jajan, dibutuhkan jajan lebaran, dibutuhkan kebutuhan mudik lebaran. Bagaimana bisa menyisakan? Itulah bijak. Walaupun singkat, sisihkan. Walaupun hanya 1 jam, walaupun hanya setengah jam, walaupun hanya 15 menit, walaupun hanya 5 menit, sisakan waktu. Minimal sholat berjamaah, minimal sholat tarawih, minimal baca Quran. Nggak bisa khatam, yang penting ada waktu untuk Al-Quran. Tidak bisa zikir lama, yang penting sisakan waktu untuk berzikir. Begitulah awalnya, yang akhirnya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan Ramadan, jangan sampai kita tidak mendapatkannya. Ampunan Allah telah datang, jangan sampai kita keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Dunia begitu nyata, tapi ingatlah, akhirat itu pasti menyapa kita. Jangan sia-siakan waktu. Insya Allah kita akan hidup senang di dunia, senang di akhirat. Bila hati tentram dengan membaca Quran, hati tentram dengan sholat, maka kita menghadapi dunia dengan penuh ikhlas dan penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang azan maghrib kali ini, ada tausiah kultum dari Ustadz Aibda Julianto Pane, Kanit Binpol Mas Polres Gayo Lues, Polda Aceh, dengan mengangkat tema keutamaan menghidupkan malam Ramadan.